Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi makalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Andi Azhar. Ya, makalahnya berjudul Perancangan Ulang Strategi Perubahan pada Perusahaan Tupperware. Di sini ada pendahuluan. Sebagai pencipta wadah penyimpanan makanan plastik kedap udara yang premium, Tupperware adalah merek yang terkenal di seluruh dunia. Selama hampir 70 tahun, produk-produk ini telah menjadi bagian dari rumah-rumah di seluruh dunia. Tupperware yang didirikan pada tahun 1946 oleh Earl Tupper di Amerika Serikat telah mengubah orang cara orang menyimpan makanan, khususnya pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Namun, selain produknya yang kreatif, kesuksesan Tupperware dapat dikaitkan dengan pendekatan pemasaran yang inovatif pada saat itu. Seorang tokoh ikonik dalam sejarah pemasaran, yaitu Brownie Wise, menciptakan konsep Tupperware Party pada tahun 1952. Teknik penjualan ini langsung berbasis komunitas ini melibatkan tenaga penjualan independen yang memperkenalkan produk melalui demonstrasi di rumah-rumah. Namun sebagai akibat dari globalisasi, kemajuan teknologi, digital, dan pergeseran kebiasaan konsumen dalam gaya hidup, sektor korporat telah berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Kemudahan pembelian melalui internet, barang-barang yang ramah lingkungan, dan perusahaan yang secara aktif membina hubungan di media sosial lebih disukai oleh generasi muda sekarang. Sedangkan strategi bisnis utama Tupperware yaitu penjualan langsung yang mulai terasa kurang efektif pada saat itu. Keadaan ini diperparah oleh keadaan internal perusahaan, di mana telah disebutkan bahwa penjualan Tupperware telah menurun baru-baru ini. Laporan keuangan yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki uang lebih dari 700 juta dolar telah mengalami krisis likuiditas yang parah sejak awal tahun 2023. Tupperware akhirnya mengajukan perlindungan kebangkrutan di bawah bawah bab 11 Kode Kepelitan pada bulan September tahun 2020. Ironisnya, kematian Tupperware bertepatan dengan meningkatnya pemahaman tentang praktik penyimpanan makanan yang berkelanjutan dan efektif, serta dengan produk ramah lingkungan dan taktik pemasaran digital yang agresif dan identitas merek yang lebih mencerminkan nilai-nilai pelanggan masa kini. Saat ini, narasi Tupperware berfungsi sebagai studi kasus yang kuat di bidang bisnis dan manajemen strategis, yang berfungsi sebagai peringatan bahwa kesuksesan dan inovasi sebelumnya tidak menjamin kelangsungan hidup di masa depan. Bisnis itu perlu mendengarkan pelanggan mereka, berinovasi terus-menerus, dan bereaksi dengan cepat dan gesit terhadap perubahan yang ada di pasar. Sedangkan ketidakmampuan dari Tupperware untuk menerapkan perubahan yang diperlukan berusaha sebagai pengingat penting bagi kita pembisnis lain yang mengikutinya dan tidak berpuas diri dengan kesuksesan di masa lalu. Poin selanjutnya di sini adalah poin atau isinya yaitu adalah perancangan strategi perubahan baru. Rancangan strategi perubahan dengan dua model. Dengan latar belakang Tupperware tersebut, maka diperlukan perancangan ulang strategis perubahan yang menyeluruh dengan menggunakan model Levin dan juga model Fokker. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama itu adalah perancangan strategi perubahan dengan model Ford-Levin atau model Levin ya. Dalam model Levin ini kita mempunyai 3 tahap, yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Model ini membantu organisasi mempersiapkan diri menghadapi perubahan dengan cara mencairkan kebiasaan lama, mengimplementasikan perubahan baru, dan kemudian menstabilkan sistem sistem baru sebagai bagian dari budaya organisasi. Untuk tahap pertama yaitu tahap unfreeze.
Pada tahap ini adalah fase awal dalam model transformasi Lewin yang menghilangkan perilaku organisasi yang mendarah daging dan pola pikir yang ketinggalan zaman. Pada titik ini, organisasi harus menanamkan rasa urgensi untuk mendorong kesediaan semua orang untuk menerima perubahan. Sedangkan kondisi kritis Tupperware menawarkan dasar yang kuat untuk meningkatkan kesadaran semacam ini. Kondisi krisis Tupperware, fakta nyata yang ada di lapangan, yaitu yang pertama adalah utang utang lebih dari 700 juta dolar dan risiko kebangkrutan akibat menurunnya profitabilitas selama beberapa tahun terakhir. Terus ada karena pergeseran perilaku pelanggan kontemporer, terutama di kalangan Gen Z dan milenial yang menyukai belanja online, model bisnis penjualan langsung yang dulunya makmur saat ini menghadapi gejolak yang signifikan. Adanya stagnasi pertumbuhan dan hilangnya daya saing diakibatkan oleh kegagalan untuk memasuki pasar baru dan menjaga loyalitas klien saat ini. Terus yang kedua itu, poin kedua dari unfreeze ini ada langkah strategis tahap unfreeze. Yang pertama, langkah pertama itu yaitu adalah komunikasi terbuka dan transparan, di mana manajemen perlu menjelaskan kepada seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, distributor, investor, mengenai tantangan nyata yang dihadapi. Gunakan data keuangan, tren industri, dan studi kasus kompetitor sebagai pembuka mata. Langkah selanjutnya yaitu dialog dan keterlibatan internal, di mana kita bisa mengundang karyawan dan distributor dalam sisi town hall atau focus group discussion untuk mendiskusikan masa depan perusahaan. Dorong mereka untuk menyuarakan ide perubahan dan mengatasi ketakutan terhadap masa depan. Langkah strategi selanjutnya yaitu lakukan evaluasi penghentian proyek tidak relevan, yaitu melakukan audit proyek dan operasional untuk mengidentifikasikan aktivitas, menghentikan proyek lama yang tidak adaptif. Selanjutnya ada tahap change atau tahap perubahan, di mana di tahap ini melibatkan penerapan penyesuaian pada proses perubahan segalanya. Tahap ini merupakan tahap yang paling aktif dan kompleks. Ya, strateginya itu strategi perubahan Tupperware, yaitu yang pertama digitalisasi distribusi dengan membangun toko daring resmi atau official store. Yang kedua itu ada rebranding produk dan nilai dengan merancang ulang desain produk agar lebih minimalis. Selanjutnya ada transformasi internal yang meluncurkan pelatihan digital bagi tenaga penjual lama agar mampu menggunakan media sosial. Selanjutnya itu ada tahap refresh, yaitu langkah langkah ini refresh ingin memastikan bahwa modifikasi yang dilakukan menjadi identitas dan kebiasaan baru bisnis. Langkah-langkah refresh Tupperware itu yang pertama itu standarisasi proses digital dan penanaman modal budaya inovatif dan evaluasi dan penguatan nilai perubahan. Yang kedua ada perancangan strategi perubahan dengan model kota. Dengan model ini, di antaranya itu yang pertama menciptakan rasa mendesak atau ciptakan rasa urgensi, yang dimana menanamkan rasa kesadaran yang kuat bahwa kehancuran adalah hasil yang tak terelakkan jika organisasi tidak bertransformasi. Selanjutnya itu ada bentuk tim koalisi perubahan. Tim ini harus terdiri dari individu yang kekuatan pengaruh formal dan informal, seperti manajer senior, sales dealer, teknologi, rekam jejak positif, latar belakang lintas fungsi, dan tugas awalnya koalisi ini adalah menyusun blueprint perubahan dan menyamakan persepsi tentang arah transformasi Tupperware. Selanjutnya yang ketiga adalah bentuk visi perubahan. Visi Tupperware perlu menjangkau aspek inovasi produk, digitalisasi, keberlanjutan. Visi yang disusulkan itu adalah menjadi perusahaan penyedia solusi rumah tangga berbasis inovasi, digitalisasi, dan keberlanjutan. Selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu komunikasikan visi, di mana komunikasi harus konsisten, berulang, dan multikanal, seperti mengirimkan email internal mingguan, video animasi yang menjelaskan visi,
town hall tiap hari, tiap-tiap kuartal, media sosial resmi perusahaan, dan blog yang menampilkan kisah sukses karyawan yang bertransformasi. Langkah kelima yaitu hilangkan hambatan. Langkah ini menargetkan yaitu tentukan struktur lama mana seperti program intensif yang mendukung metode operasi kuno yang menghambat akselerasi pelatihan digital untuk tenaga penjualan dan operasi lama. Yang keenam, capai kemenangan jangka pendek. Contoh kemenangan jangka pendek yang bisa dilakukan yaitu dalam waktu 3 bulan setelah merilis platform, peningkatan penjualan e-commerce sebesar 20% menjadi target. Hanya produk lama ramah lingkungan dan inisiatif keberlanjutan Tupperware menerima liputan media yang baik. Terus yang tahap ketujuh ada konsolidasi perubahan. Tupperware itu harus buat sistem CRM untuk meningkatkan komunikasi dengan klien. Gunakan analisis perilaku untuk menyesuaikan produk dan mendigitalkan prosedur distribusi dan pergudangan sepenuhnya. Buat aplikasi seluler untuk menumbuhkan loyalitas karyawan. Selanjutnya, yaitu langkah ke-8, yaitu jadikan perubahan sebagai budaya. Agar perubahan bertahan, sistem penghargaan, panutan digital, dan evaluasi kerja harus digunakan untuk menumbuhkan budaya baru. Nilai-nilai perusahaan yang harus diubah dari eksklusif, konservatif menjadi fleksibel dan inklusif. Narasi organisasi baru yang menekankan kisah sukses kreatif sebagai sumber motivasi internal yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada roadmap implementasi strategi perubahan Tupperware dalam jangka 12 bulan atau 1 tahun. Di sini ada fase unfreeze, yaitu bulan ke-1 sampai ke-3, di mana bulan ke-1 itu kegiatan utamanya itu audit internal dan eksternal tujuannya untuk menciptakan kesadaran akan perlunya perubahan. Ini mencakup model Lewin, unfreeze, dan Kotter. Langkah yang pertama, bulan kedua membentuk tim koalisi lintas divisi. Di sini tujuannya untuk membangun kepemimpinan, perubahan, dan peta masalah. Ini mencakup Kotter langkah 2 dan 5. Ada rancang visi dan strategi digitalisasi. Tujuannya ini untuk menentukan arah perubahan, mencakup Kotter yang ketiga. Terus ada fase kedua, fase change, yaitu bulan keempat sampai bulan ke-9 ya. Yang bulan keempat ini ada meluncurkan kampanye komunikasi internal dan eksternal. Tujuannya untuk membangun pemahaman dan keterlibatan. Ini mencakup model Kotter yang langkah keempat. Terus ada bulan ke-5 dan 6, membangun platform e-commerce dan melakukan kerjasama dengan pihak marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon. Ini tujuannya untuk mengimplementasikan awal perubahan. Ini mencakup Lewin Change dan Kotter yang langkah ke-6. Selanjutnya, bulan ke-7-nya yaitu evaluasi hasil awal. Ini tujuannya untuk validasi strategi dan respon pasar. Ini mencakup Kotter yang ke-6. Hanya bulan 8 dan 9, ekspansi digital dan supply chain dan CRM. Ini tujuannya untuk mendorong perubahan lebih besar. Ini mencakup Kotter yang ke-7, langkah ke-7. Selanjutnya ada fase refresh, yaitu bulan ke-10 sampai 12, yaitu bulan 10 kita tetapkan SOP yang menstabilkan sistem baru, mencangkup model Lewin, revisi nilai dan budaya, yang mencangkup model Kotter langkah ke-8, dan yang terakhir audit transformasi organisasi, yaitu publikasi laporan keberhasilan dari rencana lanjutan, yaitu adalah gabungan dari Lewin dan Kotter. Di sini ada alat pendukung implementasi, yaitu platform kolaborasi internal, CRM dan e-commerce tools, pelatihan karyawan, dan ada KPI utama atau Key Success Indicator, yaitu peningkatan penjualan 30% dalam 12 bulan atau setahun, konversi pelanggan baru dari Gen Z 20%, pengurangan biaya distribusi yang 15%, tingkat adopsi teknologi internal 80%. Dan di sini ada kesimpulan.
Kesimpulan dari makalah ini adalah menyoroti pentingnya memikirkan kembali taktik manajemen perubahan untuk Tupperware, sebuah perusahaan multinasional yang telah mengalami kemunduran parah sebagai akibat dari ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri dengan zaman. Dan studi ini juga menyajikan rencana menyeluruh dan melibatkan pembentukan urgensi, m- menyusun tim visi dan perubahan, mendigitalkan proses bisnis, rebranding, dan mengubah budaya kerja yang menggunakan model Lewins dan juga model Kottar. Transformasi ini juga menyoroti bahwa kemenangan masa lalu tidak dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur untuk bertahan di masa depan. Berikutlah presentasi makalah yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas dari Bapak Andi Azhar. Jika ada kesalahan dalam saya mempresentasikan makalah ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.